إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas berkat rahmat Allah lah kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan rutinitas mingguan kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khotib memasuki judul khotib, tak lupa pula khotib berwasiat kepada jemaah sekalian, terutama kepada diri khotib sendiri, yakni untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Adapun tema khutbah khotib pada siang yang berbahagia ini ialah keutamaan basmalah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Basmalah adalah sebutan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah termasuk permulaan surah di dalam Al-Quran, karena ia diletakkan pada surah Al-Fatihah yang merupakan permulaan surah atau pembukaan dari surah-surah yang lain. Di dalam surah Al-Fatihah tersebut, kedudukan kalimat basmalah terhitung dan termasuk ayat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Selain di dalam surah Al-Fatihah, kalimat basmalah juga terdapat di dalam surah An-Naml ayat 30. Di dalam surah An-Naml tersebut, kalimat basmalah terbaca secara lengkap dan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Naml ayat 30. Terhadap basmalah, mayoritas umat Islam banyak sekali yang dapat mengucapkannya. Namun ironisnya, sedikit kali di antara mereka yang dapat memahami isi kandungan maknanya yang terdapat pada kalimat basmalah. Padahal isi kandungan makna basmalah ini harus dapat dipahami oleh setiap pribadi muslim. Tujuannya agar ketika seorang muslim mengucapkan basmalah, membuahkan keyakinan sangat intens di dalam hati. Di samping itu juga ketika memulai ibadah dan pekerjaan yang disertai dengan ucapan basmalah, maka hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengingat begitu urgensinya memahami isi kandungan makna basmalah, makna dalam hal ini menulis akan menjelaskan makna-makna yang terimplikasi dari kalimat basmalah. Dilihat dari segi keberadaannya, kalimat basmalah adalah kalimat yang pendek dan sederhana, tetapi menyimpan makna ketauhidan dan keibadahan yang sangat luas dan sangat dalam. Bila makna-makna tersebut dikaji dan dipahami secara kontemplasi, maka akan melahirkan keimanan dan keyakinan yang sangat luas.
sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kata Bismillah dalam kalimat basmalah adalah idhofah atau penyandaran. Penyandaran kata isim kepada lafaz Allah adalah merupakan penyandaran umum kepada sesuatu yang khusus. Lafaz Allah adalah nama asli pribadi atas zat Allah yang mempunyai pujian-pujian. Dari lafaz Allah juga mengindikasikan adanya Tuhan yang wajibul wujud. Sedangkan pengertian wajibul wujud dapat dipahami setelah memahami bahwa alam ini adalah hadis, atau juga setelah memahami sifat-sifat salbiah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berawal dan tidak berakhir. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu, dan Allah bukan bilangan kumpul yang terpisah pada zat, sifat dan perbuatan. Jika ditarik kesimpulan dari keempat butir kalimat basmalah, maka makna basmalah adalah saya mulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah sebagai Tuhan wajibul wujud yang memiliki asmaul husna, dengan harapan segala pekerjaan yang telah dilakukan memperoleh keberkahan sangatlah dianjurkan kepada setiap pribadi. Bila memulai suatu pekerjaan yang baik, maka hendaklah diiringi dengan ucapan basmalah. Sebab apabila tidak diiringi dengan basmalah, maka sudah dipastikan akan jauh dari keberkahan. Atau dalam kata lain, segala pekerjaan akan tidak memperoleh keberkahan. Akhirnya, marilah kita membiasakan diri untuk memulai suatu pekerjaan dengan membaca basmalah sambil mengontemplasikan maknanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم فقه في الدين وعلمنا تأويلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.